Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam jawab dari Ibu sebagai tanda kehadiran ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku kelas 5A yang hebat. Hari ini semuanya dalam keadaan semangat, siap untuk belajar ya. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, tapi Ibu harapkan semuanya sehat dan tetap semangat tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, Memakai masker. yang kedua, Mencuci tangan. yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Hebat, luar biasa. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin. Ibu lihat hari ini sepertinya ada yang tidak hadir. Siapa ya? M. Wildan sama Alfiano ya? Iya, kebetulan tadi pagi orang tuanya meminta izin kepada ibu untuk ada kepentingan keluarga. Terima kasih yang sudah hadir. Tentunya hari ini siap untuk menerima materi dari ibu. Siap? Siap. Oke. Agar hari ini belajarnya lebih berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, alangkah lebih baiknya sebelum belajar mari kita berdoa. Satu orang demi doa, silahkan Hania. Siap teman-teman? Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Dan sebelum mengawali pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, ibu semuanya meminta kalian untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu tersebut. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, menyanyikan lagu tersebut adalah bentuk sikap nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Terima kasih. Tujuan kita hari ini untuk belajar itu apa ya? Yang pertama, kalian agar bisa menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis 3 perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Oke. Dan materinya teks eksplanasi, kemudian nanti ibu ada video, juga ada ilustrasi tentang perpindahan panas. Yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Tentang kalor, betul. Kalor itu apa ya? Panas. Hebat, kelas 5A semuanya hebat-hebat. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja sih sumber panas yang ada di muka bumi ini? Matahari. Gesekan tangan. Gesekan tangan, betul. Api. Nah, seperti yang sekarang hangat ya. Hangat ya. Yaitu karena adanya energi panas dari cahaya matahari sebagai salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi ini. Oke, terima kasih hebat semuanya. Anak-anakku sekalian, dan hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema kedua, tepatnya subtema 2, perpindahan kalor
di sekitar kita. Di sini suka ada yang bantu ibunya memasak? Suka. Suka. Beneran? Yakin? Yakin. Tapi sebelumnya, di tangan ibu sekarang ibu sudah memegang apa ini ya? Iya, ibu sekarang sedang memegang sebuah koran. Biasanya apa yang kalian temukan? Berita. Hebat, langsung jawab apa? Berita. Apa lagi? Peristiwa. Peristiwa. Keadaan apa lagi? Fenomena. Oh, betul, hebat nih Mak Ayah. Di koran biasanya suka terdapat banyak teks ya. Teks tadi yang disebutkan oleh kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 semuanya betul. Fenomena, peristiwa, berita, kejadian itu terdapat dalam Orang. siapa di sini yang suka baca koran? Bacanya lebih ke apa? Baca WA aja ya? Iya. Dari sekarang biasakan karena di koran ini banyak sekali informasi-informasi yang benar adanya, betul yang kita terima. Bisa jadi berita itu adalah sebagai informasi, bahkan sebagai pembelajaran buat kita. Contohnya sekarang, apa yang sering kalian temukan di koran? Berita apa yang sedang hit, yang sedang viral? Banjir. Covid, betul. Gempa bumi, betul. Longsor. Iya, longsor. Biasanya terdapat berita dalam koran. Nah, ada yang tahu tidak ya kira-kira teks yang ada dalam koran itu termasuk ke dalam jenis teks apa? Teks apa? Oke, kalau jenis teksnya boleh. Nah, fiksi pasti di sini sudah belajar ya, teks yang benar-benar terjadi. Tapi ada menurut isinya jenis teks itu tersebut disebut apa ya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Apa? Nah, tadi ibu sudah menggali informasi pada kalian ya. Pernah nggak baca koran? Sama kan seperti yang ditampilkan di sini ya. Pertanyaannya sama ya. Tadi pernah nggak pegang koran? Pernah bu, pegang aja, betul? Kalau bacanya mah enggak gitu kan ya. Nah, nanti mah harus dibaca. Informasi apa saja yang terdapat dalam koran? Ulang lagi biar ingat tadi, betul. Berita, peristiwa, fenomena, keadaan. Nah, hebat semuanya. Nah, ternyata tadi dari beberapa pernyataan atau pendapat yang kalian sampaikan itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang kita cari tahu bersama-sama ya biar lebih jelas apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Iya, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Boleh dicatat biar diingat ya. Sekali lagi, teks eksplanasi adalah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa akibat hubungan sebab akibat. Silakan ditulis agar ingat. Tadi betul kata kelompok ini, Bu, sekarang sering ada berita COVID. Betul. Ada nggak hubungannya dengan sebab akibat? Ada ya, karena manusia tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, akhirnya
Kasus COVID semakin banyak, semakin meningkat gitu. Itu contoh. Ada lagi, biar ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, boleh dibaca bareng-bareng. Teks eksplanasi adalah Sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Oke, betul ya. Ada contohnya seperti COVID, berita tentang longsor, kemudian sekarang banjir, bahkan sering ada video berita kriminal di televisi ya, penculikan, pengeroyokan begal seperti itu, kemudian apalagi pencurian. Ingat, sekali lagi biar ingat, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. pinter. Terima kasih. Biar lebih diingat, ternyata bagian-bagian teks eksplanasi itu harus ingat ada bagian-bagiannya. Yang pertama, terdapat pernyataan umum. Yang kedua, terdapat deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Gitu. Jadi ada 3 bagian ya, harus diingat ya. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Biasanya itu terdapat dalam paragraf yang pertama. Biasanya ya, terdapat dalam paragraf yang pertama. Kedua, ada penjelas. Biasanya dari paragraf kedua sampai ketiga. Kalau ada 4 paragraf, biasanya di paragraf yang terakhir itu merupakan kesimpulan. Jadi nanti ibu jika bertanya, ada berapa bagian-bagian teks eksplanasi? Jawabannya 3. ada berapa? 3. 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Ingat ya, nanti ini nih ada di ulangan loh. Jadi harus diingat. Itu sudah? Ya. Coba sekarang tulis dulu biar ingat. Bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian yang ketiga, interpretasi. Setelah tadi kalian mengetahui apa itu pengertian teks eksplanasi, kemudian bagian-bagiannya, sekarang ada langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ada 4. Yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Dan yang keempat, tandailah atau kalimat yang mengandung kata kunci. Di sini ada yang tahu apa kata kunci? Tahu. Apa, Farel? Kata kunci yang penting Adalah kata penting dan sering sebelum di dalam teks. Betul, hebatnya 5A. Kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul di dalam teks. di dalam teks, atau kata-kata yang sering ditemukan. Betul ya, kata kunci itu adalah kata yang sering muncul dan sering ditemukan dalam teks. Lihat, pahami lagi langkah-langkah menemukan teks eksplanasi. Yang pertama apa? Baca teks dengan bersama. Yang kedua, yang ketiga, kalimat utama disebut juga kalimat. Yang masih ingat? Betul, pokok pikiran utama ya. Biasanya terdapat dalam awal paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Anak-anak, Siap. ibu cek semangatnya. Tetap semangat, tepuk semangat. Oke, terima kasih, tetap semangat. Tadi kalian sudah mengetahui pengertian teks eksplanasi, kemudian sudah mengetahui langkah-langkah untuk menemukan informasi
eksplanasi. Nah sekarang Ibu mau kalian sama-sama membaca teks eksplanasi yang berjudul perpindahan panas di video yang akan Ibu sajikan ya. Siap? Siap. Perpindahan panas. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi, perpindahan panas dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalau dari air panas berpindah ke gagang sendok. Contoh peristiwa konveksi terjadi ketika memanaskan air di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Selanjutnya, contoh peristiwa radiasi terjadi ketika kita berada di dekat api, maka tubuh akan terasa hangat. Nah, ada nggak perbedaannya? Nah, jadi barusan dari teks eksplanasi yang Ibu tayangkan melalui video barusan, kira-kira apa informasi yang dapat kalian terima? Informasi yang kalian pahami apa? Salsa? Konveksi, konduksi, radiasi, betul. Ada tidak perbedaannya dari ketiga istilah tersebut? Ada ya? Ada. Iya, barusan dari video yang kalian simak mengenai teks eksplanasi tentang perpindahan panas, ternyata ada tiga perpindahan panas. Yang pertama apa? Konduksi. Yang kedua konveksi. Yang ketiga radiasi. Tadi pun lengkap diberikan contohnya. Konduksi tadi apa contohnya? Ki? Ketika kita, siapa di sini yang suka membuatkan kopi atau teh untuk ayahnya? Salsa. Nah, ketika membuat kopi atau teh, itu kan menggunakan air apa? Air panas. Ketika kita menyimpan sendok di dalam gelas yang berisi air panas atau teh panas, maka nanti lama-kelamaan sendoknya akan panas. Itu perpindahan panas yang terjadi atau berpindah dari air panas kepada sendok disebut dengan perpindahan panas secara yang pertama apa? Konduksi. Pinter. Yang kedua apa? Konveksi. Tadi contohnya apa? Ayo diingat dalam video. Adnan? Tadi apa contohnya? Ibu memasak sayur, betul. Kemudian
airnya menjadi mendidih atau matang. Nah, itu yang disebut dengan perpindahan panas dengan konveksi. Betul, Natasha? Betul. Dan yang ketiga apa? Radiasi. Contohnya apa? Contohnya kita mendekati api unggun dan badan kita akan menjadi hangat. Hebat adalah ketika kita sedang mendekati api yang sedang menyala, kemudian panasnya sampai kepada tubuh kita yang tadinya dingin menjadi terasa hangat, maka perpindahan panas dari api ke tubuh kita disebut perpindahan panas dengan radiasi. Hebat. Nah, ternyata perpindahan kalor itu dapat terjadi dengan 3 cara. Ulang lagi, bagian yang pertama apa? Konveksi. Yang kedua apa? Konveksi. Yang ketiga apa? Radiasi. Sudah pintar sepertinya. Sekarang kita bersama-sama akan praktik siap? Siap. Ibu sudah memberikan tadi LKPD ya? Boleh kita buka LKPD-nya. Ibu akan membagikan beberapa lilin. Satu lilin, satu kelompok ya. Satu lilin, satu kelompok. Oke, sekarang semuanya satu kelompok sudah mendapatkan satu lilin, kemudian sendok dan 1 gelas air. Silahkan berkelompok kalian melakukan percobaan tentang perpindahan panas ya. Nanti jangan lupa isi LKPD-nya dan membuat laporan hasil pengamatan. Oke, siap? Siap. Sekarang boleh sama-sama kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Ikuti perintah yang ada di LKPD ya. Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, baik. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai? Perhatikan ke depan semuanya, anak-anak. 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 Tepuk semangat. Bagaimana, seru barusan bereksperimennya? Ya, ternyata kita tadi belajar dari pagi sampai sekarang sudah lama ya. Tentunya sudah banyak sekali pelajaran yang kalian terima. Oleh karena itu, sekarang Ibu semuanya kalian ingin menyimpulkan pelajaran yang tadi Ibu berikan dari pagi sampai sekarang ya. Setelah tadi mengamati video, kemudian melakukan eksperimen, sekarang waktunya Ibu mau
bertanya pada kalian, apa yang kita pelajari hari ini? Tadi mengenai apa? Perpindahan tanah. Yang pertama tadi teks apa? Eksplanasi. Eksplanasi. Ada masih ingat? Teks eksplanasi adalah betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau yang dapat menjelaskan peristiwa akibat suatu hubungan sebab akibat ya. Tadi contohnya Ibu sampaikan pada sebuah koran ya. Ada berita, fenomena seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian tadi sudah belajar apa? Tentang perpindahan panas. Betul. Ada berapa perpindahan panas itu? Tiga. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan yang melalui perantara. Betul. Yang kedua, perpindahan apa? Konveksi. Contohnya apa? Adnan? Konveksi apa tadi contohnya? Ibu memasak sayuran. Rifki hebat, ibu memasak sayuran. Sayurannya langsung airnya panas, matang, mendidih ya, karena langsung mendapatkan panas dari api kompor. Yang ketiga apa? Radiasi. Perpindahan panas secara radiasi. Contohnya apa? Contohnya seperti api unggun dinyalakan terus kita mendekatinya tubuh kita akan merasa hangat. Betul, Atala. Radiasi itu contohnya katanya kata Atala, ketika kita ada di api unggun maka panasnya langsung sampai kepada kita. Hebat semuanya. Alhamdulillah dari pagi sampai sekarang kita sudah belajar ya. Ibu harapkan apa yang Ibu berikan diingat dan dapat dijadikan sebagai pesan dalam kehidupan sehari-hari atau bekal kalian. Siap? Siap. Sebagai untuk menutup kegiatan ini, Ibu mau semuanya mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Siap? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Hebat. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian untuk satu orang mengumpulkan ya, Farel ya. Nanti Ibu nilai. Mudah-mudahan Ibu harapkan nilainya bagus semuanya. Oke? Oke, Farel, bantu Ibu untuk mengumpulkan. Terima kasih ya Farel. Alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik ya. Untuk itu agar lebih berkah, mari kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan dan sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian ya. Ya.